Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online tanggal 7 Februari 2021. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan di dalam berkat Tuhan. Seperti biasanya akan saya tampilkan di layar petugas minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Untuk persembahan secara online juga dapat kita lihat di layar. Hendaknya kita memberi secara tulus, hati, dan bersukacita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, dapat diberikan langsung kepada bendahara gereja. Ada ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 27 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita jemaat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin kuat di dalam iman sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah umum seperti luar biasanya. Dan saya percaya bahwa kita semua dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama membaca responsoria. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sama-sama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita bersyukur karena kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita tetap berdiri dan kita sama-sama bersorak di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya bertepuk tangan, come on. Katakan sama-sama, kau batu karang. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkitkan hidup. Angkat tangan untuk katakan haleluya.
batu penjuru. Darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan malu. Amin. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan sama-sama, haleluya. Karena Tuhan layak disembah, amin. Oh. Katakan sama-sama dengan imanmu. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, amin, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, Dia megah, amin, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Dia Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Tuhan Raja memenuhi semuanya. Amin. Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan, saat ini. Kami mau belajar tuh mengasihi-Mu lebih lagi, Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, ajari kami untuk terus bersyukur di hadapan-Mu, terus dekat sama Tuhan. Dan biarlah kasih sayang kami kepada Tuhan, Tuhan dapat merasakan itu, Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu bantu kami, tolong kami, Tuhan, untuk kami tetap setia di hadapan-Mu. Biarlah cinta kami bersemi pada Engkau lagi, Tuhan. Mungkin dengan banyaknya pergumulan yang kami hadapi, kami kadang lemah, Tuhan, di dalam iman kami. Tapi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kami bisa mengasihi Engkau kembali, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni kalau kami lemah, Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan.
Dan Engkau terus menunggu kami Tuhan, untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Lepas dari apapun yang kami hadapi pagi hari ini, kami mau bawa semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari kita sama-sama katakan, kasih-Mu bersemi, kasih-Mu bersemi di hatiku. Amin. Sungguh indah dan mulia. Damai-Mu, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, bawaku dekat, dekat padamu Tuhan. Seumur hidup kami berjalan bersama-Mu selamanya. Biarlah cinta kami bersemi kembali kepadamu Tuhan, seperti kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami lewati bersama dengan Engkau. Kami percaya dengan iman kami, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman katakan sama-sama. Engkau terindah, termegah, termulia,
berserah kepadamu Tuhan. Tubuh, jiwa, raga kami, roh kami serahkan pada Engkau Tuhan. Ajari kami mengasihi-Mu lebih lagi. Teach us to love You more, our God. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. Katakan dengan iman. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiranmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, bawaku dekat padamu. Ini doa kami Tuhan. Bawaku dekat padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kehidupan, tubuh yang sehat. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menyembah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan yang berkenan atas pujian kami. Dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap di antara kami melalui firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Jaga hati dan pikiran kami bisa fokus pada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita adalah Love Your God, ataupun mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang pendeta senior yang bernama Gary Chapman. Dia di dalam bukunya ditulisnya di dalam bukunya yang berjudul 5 Bahasa Kasih, itu mengajarkan kepada setiap pasangan suami istri bagaimana untuk mengasihi pasangan dengan 5 bahasa kasih ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa saja 5 bahasa kasih ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu bahasa kasih apresiasi. Yaitu dengan cara kita mengungkapkan kata-kata yang mengapresiasi, memotivasi, memuji, dan menyemangati pasangan kita. Bahasa kasih yang kedua yaitu bahasa kasih waktu. Di mana kita itu menyediakan waktu yang berharga dari kita itu. Dan kita berikan lebih banyak kepada pasangan kita. Bahasa kasih yang ketiga itu adalah bahasa kasih hadiah. Yaitu dengan kita memberikan hadiah untuk mengungkapkan kasih kita kepada pasangan kita.
maka percayalah pasangan Anda itu akan bersukacita dan berbahagia. Bahasa kasih yang keempat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yaitu bahasa kasih sentuhan. Dengan memberikan sentuhan fisik pada pasangan. Baik itu belayan, pelukan, ciuman kepada pasangan. Dan bahasa kasih yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bahasa kasih bantuan ataupun pelayanan. Di mana di dalam hal ini kita selalu ada, selalu siap untuk membantu dan juga melayani pasangan. Bapak Ibu Saudara-saudari dari 5 bahasa kasih ini, itu terbukti ampuh untuk membahagiakan dan menyenangkan hati daripada pasangan suami ataupun istri. Di saat kita mempraktekkannya untuk mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saat kita berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan kasih kepada pasangan. Tapi pada saat kita itu mau berbicara tentang kasih kepada Allah, kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita itu harus mengasihi Allah kita? Dan kasih yang bagaimana yang harus kita lakukan yang bisa membuat hati Allah kita itu berbahagia, bersukacita atas apa yang kita berikan kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu mau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memberikan kasih itu kepada Allah. Bagaimana kita mempraktekkannya, cara apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan pagi hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang percaya harus mengasihi Tuhan Allah kita. Pertama dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya setiap di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pasti mengasihi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Katakan lebih kuat Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak dengar. Cukup Bapak Ibu. Saya tetap tidak akan bisa dengar. Karena Anda sedang ada di rumah, saya ada di gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi Tuhan Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu mendengarkan apa yang sedang kita katakan. Komitmen kita kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap di antara kita itu mengasihi Tuhan kita. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa kasih kita kepada Allah itu harus kita lakukan dengan benar, sehingga kasih itu baru benar-benar kesampaian. Sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti layaknya banyak orang tua. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Namun sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kasih itu tidak dipraktekkan dengan benar, maka kasih itu tidak akan kesampaian. Demikian juga halnya suami, istri, pasti mengasihi pasangan Anda. Dan kasih itu harus dipraktekkan dengan benar. Baru kasih itu akan kesampaian Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian halnya saat kita mau mengasihi Allah kita. Kita harus mempraktekkan kasih itu dengan benar. Baru kasih itu pada dasarnya akan berkenan kepada Allah. Mungkin pada saat ini kita bertanya, bagaimana kita mempraktekkan kasih kepada Tuhan Allah kita dengan cara yang benar? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini adalah hukum yang terutama yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 5. Dan juga ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari tercatat di beberapa bagian perjanjian baru. Di mana ayat ini sama-sama menekankan bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 mengatakan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan dengan hati, jiwa, kekuatan.
Di dalam Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, dikatakan dengan hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita mengartikan cara mengasihi Allah ini, ada yang mengartikan dengan satu persatu, yaitu bagaimana dengan mengasihi Allah itu dengan hati, bagaimana mengasihi Allah dengan jiwa, bagaimana mengasihi Allah dengan akal budi. Tapi ada juga yang menafsirkan secara keseluruhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari 3 hal ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Alkitab sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah itu secara keseluruhan. Di mana hal ini ditekankan dengan 3 kali dikatakan kata, yaitu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Di mana artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu all, seluruh. Tidak boleh membagikan kasih kita, tapi kita serahkan sepenuhnya. Baik hati, pikiran, kekuatan, seluruhnya bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi saat kita mau mengartikan setiap kata mengasihi itu satu persatu, baik dengan hati, dengan jiwa, akal budi, ketiga kata ini waktu diterjemahkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketiganya itu menyangkut keseluruhan daripada hidup kita. Di mana hati dan pikiran itu biasanya dalam Alkitab selalu dikatakan sejalan. Dan jiwa itu adalah nyawa ataupun hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arti mengasihi Tuhan dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa itu adalah mengasihi dengan seluruh kehidupan kita. Termasuk hati, pikiran, kekuatan, dan bahkan nyawa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya kasih contoh sederhana ya supaya kita tidak bingung. Bapak, Ibu, saat seorang suami ataupun seorang pasangan Anda itu mau mengatakan kepada istrinya, yaitu Anda, dia katakan, saya mencintai kamu. Tapi dia melanjutkan demikian, hatiku ada untukmu, tapi pikiran saya ada pada wanita lain. Hidupku untuk dia, bukan untuk kamu. Sekali lagi saya katakan, Bapak, Ibu. Jika suami Anda mengatakan kepada Anda begini, hatiku ada untukmu, tapi pikiran, saya mencintai kamu. Hatiku ada untukmu, tapi pikiranku ada untuk wanita lain. Hidupku untuk dia, bukan untuk kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda adalah orang yang dicintai, ya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda akan yakin cinta daripada suami atau pasangan Anda itu adalah cinta yang benar-benar kepada Anda? Saya percaya kita bisa membedakan. Kita bisa tahu, ya, kita tidak buta kebenaran. Kita bisa berpikir secara rasio. Kalau itu cinta palsu, kalau itu cinta pria hidung belang. Kalau sang suami itu benar-benar mengasihi istrinya, mengasihi pasangannya, maka hatinya, pikirannya, hidupnya adalah untuk pasangannya dan juga untuk anak-anak mereka. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cinta seperti inilah yang Tuhan Yesus berikan untuk Bapa di surga. Hatinya tertuju kepada Bapa. Pikirannya hanya tertuju pada pikiran Bapa. Hidupnya itu milik daripada Bapa. Dia merelakan tahtanya turun ke dunia ini untuk misi Allah bagi dunia. Dia merelakan hidupnya dikorbankan di atas kayu salib. Walau dia tahu dalam pergumulan yang besar di Taman Getsemani pada saat dia berdoa. Dia tahu ini akan sangat menyakitkan. Dia tahu ini perlu pengorbanan yang besar. Dan praktek kasih daripada Yesus kepada Allah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu berdampak besar bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Dan kasih ini secara langsung itu tercurah sepenuhnya kepada kita.
Karena hati, pikiran, dan juga hidup Yesus itu diserahkan sepenuhnya untuk Bapa, maka terjadilah keselamatan bagi kita orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah kasih Yesus kepada Bapa. Kasih yang menyeluruh, pikirannya, kasihnya yang benar. Dia memberikan hatinya, pikirannya sepenuhnya untuk mengasihi kita, untuk mengorbankan nyawanya juga untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebenaran ini harus kita pahami dengan jelas. Harus kita cerna dalam hati dan pikiran kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga bisa dengan tulus, dengan antusias yang benar-benar mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya teringat pada saat saya berpacaran dengan Semu. Saat itu saya masih kuliah di STT Bandar Baru. Saat itu belum ada handphone. Jadi untuk berkomunikasi itu hanya bisa dibangun dengan menulis surat, tapi itu akan lama. Atau harus dengan telepon di warung telepon, ya, wartel. Pasti anak-anak pemuda yang zaman sekarang ini itu mungkin sudah tidak lagi mengalami hal-hal seperti ini. Tapi saya tidak tahu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, apakah masih ada pengalaman seperti ini? Apakah Anda punya kisah cinta di ruangan wartel seperti ini? Bapak, Ibu, tahukah Anda? Setiap hari Jumat malam itu adalah jadwal rutin saya untuk menelepon Semu. Di mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk menelepon Semu itu saya harus berjalan dari Asrama Putra sampai ke warung telepon itu sejauh 4 kilometer. Pada saat itu saya tidak punya sepeda motor, Bapak, Ibu. Saya juga tidak punya sepeda. Dan waktu itu di sana tidak ada becak ataupun angkutan umum lainnya, Bapak, Ibu. Yang ada hanya berjalan kaki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat itu walau saya harus berjalan 4 kilometer di dalam suasana malam dengan udara yang dingin. Jalan yang terkadang gelap, tidak ada lampu jalan. Tapi saya menempuhnya dengan semangat, dengan gairah yang begitu luar biasa. 4 kilometer tidak terasa jauh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena ada kerinduan yang besar untuk segera mendengar suaranya. Untuk bisa berkomunikasi dan ngobrol dengan dia. Hanya saja disayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak bisa berkomunikasi lama. Hanya 10 menit. Karena budgetnya cuma Rp5.000 pada saat itu. Bisa telepon 10 menit. Di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingin sekali itu berkomunikasi terus menerus. Ingin terus mendengarkan suaranya. Ingin bertemu dengan dirinya. Namun apa daya, jarak memisahkan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita berpikir, ya, bagaimana perasaan seperti ini itu bisa muncul di dalam diri saya saat berpacaran dengan Semu? Apa pemicunya? Apa yang menyebabkan? Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena cinta yang benar saya kepada Semu. Sehingga hati dan pikiran saya itu ada pada dirinya. Sehingga dengan segenap kekuatan, bahkan hidup saya itu saya serahkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat kita berbicara tentang mencintai Tuhan Allah kita, saya percaya perasaan, ya, pada saat kita benar-benar cinta kepada Tuhan kita, saya percaya bahwa perasaan kita, kerinduan kita, gairah kita yang seperti ini akan muncul di dalam diri kita kepada Allah. Kita akan merindukan waktu-waktu di mana kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Allah. Kita akan rindu untuk melakukan ibadah umum supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita rindu untuk ikut doa malam dengan serius, hanya berfokus kepada Tuhan tanpa melakukan hal lain, tanpa memikirkan hal lain untuk menyatakan kasih kita itu kepada Tuhan.
Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, sayang sekali saat ini saya memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang katanya cinta kepada Tuhan, tapi ogah-ogahan dalam beribadah. Merasa terpaksa, bahkan menganggap ibadah doa malam ataupun ibadah umum itu sebagai satu rutinitas belaka. Sehingga banyak di antara jemaat itu waktu ibadah itu sambilan, ya. Sambilan. Apalagi sekarang ini kan kita lakukan ibadah secara online, ya. Jadi ada sambil jaga toko, ada sambil jualan, atau Anda sedang sambil apa untuk melakukan hal yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari berharap kita itu bisa membedakan antara ibadah dan nonton acara ibadah Bapak Ibu. Saat kita benar-benar memang mau beribadah kepada Tuhan, maka kita hanya memberikan waktu kita. Kita hanya memberikan hati kita. Kita hanya memberikan pikiran kita. Kita hanya memberikan tubuh kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya untuk Tuhan. Kita hanya berfokus pada Tuhan selama waktu ibadah itu. Hanya untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya 1 jam Bapak Ibu, ibadah kita tidak lama-lama. Paling lama 1 jam 10 menit. Tapi kalau nonton itu beda Bapak Ibu. Ya, sama seperti kita nonton TV, nonton di bioskop, kita bisa sambil makan popcorn, kita bisa sambil makan kentang goreng, kemudian ada bioskop yang bisa sambil berbaring, bisa sambil minum kopi, bisa sambil ngobrol dengan pasangan. Tapi itu namanya nonton Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaknya kita itu bisa mengevaluasi bagaimana sikap kita itu pada saat kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan hal yang sederhana, yaitu dengan satu kegiatan ibadah di mana kita serius, kita fokus, dan kita itu rindu untuk datang kepada Tuhan. Ini salah satu praktek yang sebenarnya sangat dirindukan oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah kita bahwa Tuhan itu sedang menikmati ibadah ini pada saat kita melakukannya dengan serius. Pada saat pikiran kita, hati kita, tubuh kita hanya untuk Tuhan. Karena disitulah dia sedang menikmati kemuliaan daripada dirinya. Dan di situ juga kita mengungkapkan kasih kita kepadanya. Bapak Ibu, minggu depan kita akan merayakan yang namanya Valentine Days, begitu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu di perayaan-perayaan Valentine yang lalu, ataupun nanti di perayaan Valentine minggu depan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pasti sudah memikirkan satu hadiah yang luar biasa untuk pasangan kita. Atau mungkin kita sudah pernah memberikan hadiah yang cukup mahal bagi pasangan kita. Dan kita itu tidak menghiraukan akan angka rupiah, berapa besar, berapa jumlahnya. Yang terpenting kita mampu. Dan tujuan kita itu kita bisa mengungkapkan cinta kita yang luar biasa kepada pasangan. Mungkin Anda sudah pernah memberikan cincin berlian. Saya belum. Dan entah kapan bisa Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah memberikan mobil untuk pasangan Anda. Anda memberikan handphone yang termahal. Atau apapun barang berharga lainnya untuk membahagiakan pasangan. Ini adalah cinta yang luar biasa. Dan ini juga adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang kita berikan kepada pasangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya di dalam mempraktekkan kasih kepada Allah, Tuhan juga rindu kita punya hati yang seperti ini. Seperti pada saat kita memberikan kepada pasangan yang benar-benar kita kasihi. Sesungguhnya Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang mampu kita lakukan bagi dia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan tuntutan Tuhan itu hanya sebatas sebagian kecil dari yang dia sudah berikan kepada kita terlebih dahulu. Dia mengharapkan kita bisa memberikan perpuluhan dengan setia. Dia mengharapkan kita bisa memberikan persembahan minggu kita sebagai ungkapan syukur kepadanya di mana dia sudah terlebih dahulu memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah setiap di antara jemaat tetap ingat
untuk melakukan kewajiban kita selaku orang percaya sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat senggang bersama dengan anak-anak, ya, saat-saat tenang, beberapa kali saya itu ngobrol dan saya pernah bertanya kepada anak-anak saya pertanyaan yang sama. Saya bertanya kepada dua anak saya mengatakan, apakah kalian mengasihi papa? Apakah kalian mengasihi mama? Dengan gampangnya mereka akan mengatakan, kami mengasihi papa, kami mengasihi mama. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya bertanya lagi selanjutnya kepada mereka. Kira-kira ke depan nanti bagaimana kalian mengungkapkan kasih kalian itu kepada papa dan mama? Wah, yang kecil langsung balas. Dia katakan, nanti saya akan belikan mobil Lamborghini untuk mama. Ya. Kemudian dia katakan, saya akan belikan rumah yang lebih besar untuk mama supaya mama punya halaman. Lalu saya bilang, jadi untuk papa? Ya. Papa juga sama lah, nanti belikan Lamborghini juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, begitu gampangnya mereka mengatakan hal ini. Begitu gampangnya mereka mengucapkan hal ini. Kemudian dengan serius dan tentu dengan satu nada pengharapan kelak mereka bisa ingat. Saya mengatakan, tidak perlu semuanya itu. Yang paling penting adalah pada saat nanti kalian sudah dewasa, cukuplah ingat kepada papa dan mama. Sering-seringlah kalau ada waktu mengunjungi kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya Anda yang sudah jadi orang tua dan Anda yang sudah punya anak yang dewasa dan tidak tinggal serumah dengan Anda. Anda juga punya kerinduan yang sama seperti yang saya pikirkan kelak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi coba pikirkan, Bapak, Ibu. Kalau pada saat anak-anak yang dulunya kita kasihi dengan sungguh-sungguh, kita besarkan dengan penuh kasih, kita berikan yang terbaik bagi mereka dalam kehidupan mereka walaupun kita harus berkorban, baik itu dalam jumlah rupiah, baik itu di dalam tubuh kesehatan kita maupun apapun dari hidup kita kepada mereka. Tapi pada saat mereka dewasa, mereka itu lupa kepada kita. 1 bulan tidak telepon, 2 bulan tidak telepon. Ada waktu tidak pernah berkunjung. Kira-kira apa perasaan kita, Bapak, Ibu? Pastilah Bapak, Ibu, kita akan kecewa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita memikirkan hati Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu? Pada saat kita itu berlaku sama seperti anak-anak yang mungkin lupa kepada orang tua, yang tidak bisa memberikan waktu kepada orang tua, yang tidak bisa meresponi kasih daripada orang tua yang sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan daripada hati Allah? Bapak, Ibu, Allah juga akan kecewa. Allah juga akan sangat sedih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena kita tidak bisa meresponi kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya pada saat kita mau mengasihi Allah, kita tidak perlu melakukan hal yang muluk-muluk ataupun begitu banyak. Hanya cukup, Bapak, Ibu, kita memberikan waktu bagi Allah pada saat-saat di mana kita bisa bersekutu di dalam ibadah dan juga di dalam doa. Lakukan dengan serius, dengan sepenuh hati, dengan pikiran hanya tertuju kepada Tuhan, dengan diri hanya untuk Tuhan, tidak ada sambilan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kemudian lakukanlah kewajiban rohani kita. Bapak, Ibu, mari kita menyatakan kasih kita kepada Allah dengan beribadah secara serius, dengan baik, dengan penuh hormat, dan lakukan kewajiban rohani kita yang paling mendasar. Percayalah, hal yang mendasar ini saja sudah cukup sesungguhnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang sudah saya katakan tadi. Bahkan
Jika kita memungkinkan kita lakukan lebih kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersuka cita. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang bahkan merelakan yang paling berharga yang Engkau miliki. Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Engkau berikan bagi kami orang dunia, supaya bisa menjadi korban penebus bagi kami. Ini kasih yang begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga diingatkan, supaya kami bisa meresponi kasih Allah di dalam segala kegiatan dan kewajiban kerohanian kami. Dan tentunya juga di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ingatkan kami, supaya kami senantiasa bisa memberikan waktu hanya untuk Tuhan, baik dalam hati, pikiran kami, dan juga tubuh kami. Kami bisa mengerti bahwa Engkau merindukan kami melakukan ini. Tuhan, bimbing kami. Ampuni kami juga kalau selama ini kami lalai. Kami mengesampingkan Engkau Tuhan. Kami tidak fokus hanya bagi Engkau. Tapi kami menduakan Engkau Tuhan, ampuni. Kami mau bertobat dan kami memohon ampun. Tuhan, pada saat ini juga kami terus berdoa untuk keadaan kami. Keadaan bumi ini. Keadaan di mana kami sedang menghadapi pandemi. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Engkau menolong kami. Supaya kami bisa segera bebas dari pandemi ini. Dan juga untuk minggu depan Tuhan. Akan ada perayaan Imlek. Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa menjaga batasan-batasan yang ada. Bagaimana kami pada dasarnya bisa menjaga kesehatan yang ada. Dan kiranya perayaan Imlek menjadi sukacita. Tapi bukan hal yang sebaliknya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau berikan hikmat kepada setiap di antara kami. Lindungi juga kami setiap orang yang akan merayakan Imlek. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat dalam segala aktivitas dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. Khususnya juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang tua dan lemah tubuh. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menutup ibadah kita dengan kita berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman tambahan bagi setiap di antara kita. Untuk hari Imlek nanti, karena masa pandemi maka kita tidak akan ada ibadah ya. Jadi ibadah kita langsung gabungkan di hari Minggu saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari ya, di hari Minggu, minggu depan maksud saya, itu kebetulan juga adalah tanggal 14 Februari. Itu adalah hari Valentine's Day begitu ya. Hari kasih sayang, hari yang spesial bagi setiap di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melakukan satu perayaan singkat ya secara online untuk Valentine. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begini Bapak Ibu. Saya berharap supaya kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada pasangan kita dengan kita memberikan ataupun kita mengatakan beberapa hal di mana temanya adalah apa yang terbaik yang engkau lihat dari pasanganmu, ya. What is the best from your couple begitu ya? Apa yang terbaik yang engkau lihat dari pasanganmu? Ya, dan juga disitulah engkau ataupun Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengungkapkan rasa cinta kita dan juga rasa kasih kita kepada pasangan kita. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita bisa memberikan rekaman singkat 1 sampai 1,5 menit lah, nggak usah panjang sekali ya. 1 sampai 1,5 menit itu ya, dengan mengatakan kira-kira apa yang terbaik yang kita lihat dari kehidupan pasangan kita, dan ungkapkanlah dengan kata-kata cinta dan rasa syukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Bapak Ibu, saya berharap kita bisa merekamnya secara pribadi ya. Jangan pasangan Anda di sana, Anda juga ada di sana, rekam bersamaan bergantian, tidak ya. Berharap Anda bisa rekam secara pribadi dan biarlah nanti pasangan kita itu hanya melihatnya pada saat ibadah minggu depan selesai, begitu ya. Nah, kalau kita mungkin ada kesulitan dalam rekaman, nanti kita boleh menghubungi Saudara Suka, ataupun ya kita bisa dengan mungkin hal yang lain, kita berikan foto dan Anda memberikan tulisan singkat juga boleh, tapi jangan terlalu panjang karena nggak akan muat dalam slide yang ada ya. Mungkin 2 cara ini, Anda rekaman atau Anda memberikan foto ya dan memberikan beberapa kata-kata ya untuk mengungkapkan hal ini ya. Demikian kira-kira kita bisa perhatikan, dan Bapak Ibu saya mohon supaya paling lambat hari Rabu malam kita sudah serahkan kepada admin ya, WA admin, ataupun nanti hubungi Saudara Suka supaya kita bisa mengedit dan juga kita bisa post di ibadah minggu depan. Demikian pengumuman saya Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa lagi.